Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya Putra dari Nunas Woodworking. Kita cerita-cerita power tools lagi. Teman-teman, di konten kali ini saya akan sedikit mencoba menjawab rasa penasaran teman-teman mengenai alat ini ya. Marble cutter cordless dari JLD. Banyak yang bertanya ya dengan saya, apakah proper untuk digunakan untuk pekerjaan kayu? Saya akan jawab ya teman-teman ya. Kemarin marble cutter ini saya gunakan untuk pekerjaan saya ya, memotong multiplex untuk proyek pembuatan tangga loft bed. Nanti kalau teman-teman mau tahu hasilnya silakan lihat di Instagram aja. Nanti saya share di Instagram hasil dari tangganya. Jadi pada saat saya memotong menggunakan ini, tapi saya motongnya cuma cross cut doang ya. Kalau rip cutnya saya motong menggunakan circular saw AEG. Alasannya karena yang circular saw AEG itu sudah saya buatkan track saw-nya. Jadi potongan rip cut saya bisa jadi lebih lurus dan lebih cepat ya. Sedangkan ini saya belum buat track saw-nya. Jadi saya harus mengukur-ngukur lagi untuk flat base-nya dan membuat pembatasnya lagi agar potongannya presisi. Jadi memakan waktu yang lebih lama. Sementara saya harus ngejar waktu agar proyek itu cepat selesai. Jadi saya putuskan saya tetap mencobanya untuk memotong tapi cross cut, dan rip cut-nya saya gunakan circular saw AEG saya. Baik teman-teman, pada saat saya memotong multiplex ukuran 1,5 cm, 1,5 cm ya, atau 15 mm, itu tidak ada masalah sama sekali, tidak ada kendala sama sekali, dan saya rasa tenaganya ya cukup ya, dan saya rasa juga berlebih sih tenaganya, karena cepat ya memotongnya. Ini padahal saya pakai yang jumlah tutnya yang 40 inci ya, karena yang 24T saya cari nggak ada, susah juga nyarinya yang 24T untuk ukuran blade sekecil ini ya. Dan kemarin juga ya saya sudah ada share ya tentang ini ya, blade total yang merek Total yang ukurannya 140 mm atau 5,5 inci. Sudah saya coba masukkan, ini tidak masuk ya teman-teman ya. Dia mentoknya di blade guard-nya ini. Mentok di blade guard-nya ini, dia tidak masuk. Jadi sudah saya paksa-paksa juga tidak masuk. Jadi kalau sudah tidak bisa ya udah jangan dipaksa lagi ya. Takutnya ntar kalau digunakan malah membahayakan kita. Tapi kalau teman-teman mau modif, mau lepas-lepas ininya terserah ya kalau sudah beli. Tapi saya tidak menyarankan. Saya tidak menemukan blade 5 inci di pasaran Indonesia. Saya cari-cari itu susah banget. Saya sudah mendatangi beberapa toko fisik seperti Mitra 10, Depo Bangunan, dan juga S Hardware. Saya cari nggak ada ya. Susah sekali nyari blade yang ukuran 5 inci. Saya nyari di marketplace online tuh ada di Shopee, tapi pengirimannya dari luar negeri. Dan pada saat mau mendekati Natal dan tahun baru seperti ini, saya rasa itu bukan pilihan yang bijak ya. Membeli dari luar negeri pasti datangnya akan sangat-sangat lama teman-teman. Jadi saya putuskan beli yang 4 inci aja lah. Yang penting saya bisa menjawab rasa penasaran teman-teman, apakah bisa digunakan untuk memotong kayu. Jadi sudah saya coba untuk memotong kayu dan hasilnya cukup lumayan. Tapi apakah recommended? Nanti ya saya akan sampaikan di akhir video ya teman-teman ya. Terus kemarin ya saya coba di fitur kecepatannya itu ya, pengaturan kecepatan. Awalnya kan saya bilang itu tidak bisa ya. Ternyata setelah saya utak-atik saya carilah, apakah tidak mungkin ya diberi fitur tapi tidak bisa digunakan, itu kayak useless gitu, nggak mungkin juga. Makanya saya coba terus dan ternyata itu berfungsi ya teman-teman ya. Ini ya. Cuman mekanismenya beda teman-teman. Jadi kalau impact frequency-nya JLD itu, mekanisme percepatannya itu kan dia pada saat mati mesinnya baru bisa diubah. Kalau ini tidak, pada saat dia menyala baru bisa diubah. Malahan kalau pada saat sedang mati dia tidak bisa diubah teman-teman. Ini ya, seperti ini ya misalnya ya. Ini teman-teman saksikan ya. Ini speed nomor 3 ya. Saya akan ubah. Ini jadi speed nomor 1 teman-teman. Nomor 1. Ini nomor 2. Dan nomor 3. Nomor 1 lagi. 2. 3. Jadi berfungsi ya teman-teman ya. Berarti fitur yang dia berikan semuanya itu berfungsi sebagaimana mestinya. Kemarin kan saya bilang tidak, ternyata sayanya tidak mengerti. Soalnya buku panduannya juga tidak ada, jadi susah ya bagaimana menentukan fitur-fiturnya ini berfungsi, bagaimana cara melihat ya, karena tidak ada buku panduannya itu, jadi tidak bisa. Jadi saya hanya mengira-ngiranya saja. Oh terus ini satu lagi teman-teman, kalau teman-teman
apa ya, memotong menggunakan ukuran blade yang 4 inci itu hanya dapat potongan ketebalan 2,5 cm teman-teman. Nih ya, saya akan coba nih. Gimana ya caranya? Begini ya, nah ini nih. Ini 1 inci kurang ya. Dia sudah mendekati 3, tapi 2,7 sekian gitulah teman-teman ya. Jadi makanya saya bilang cuman 2,5 inci aja. Takutnya ntar kalau saya bilang 3 ternyata teman-teman coba untuk memotong ketebalan 3 cm ternyata tidak bisa, kan teman-teman nyalahkan saya nantinya. Makanya saya bilang ketebalan maksimalnya menggunakan blade ukuran 4 inci atau 110 mm hanya 2,5 cm teman-teman. Kalau teman-teman mau lebih lagi harus cari blade yang ukurannya 5 inci ya. Dan itu sangat susah teman-teman. Pindah dulu ya teman-teman ya, digusur. Ibu negara menonton drakor, jadi saya harus mengalah ya. Suami yang baik itu harus mengalah sama istrinya. Oke, kita lanjutkan lagi pokok bahasan, jadi malah curhat ya. Bukan hanya blade 5 incinya ya yang susah untuk ditemukan, untuk sirkular ya, mata sirkular untuk motong kayu. Tapi untuk cutting wheel marble-nya sendiri, untuk cutting wheel, diamond cutting wheel-nya itu juga susah teman-teman. Saya cari ya, nggak tahu ya kalau di online ya. Tapi saya datang ke Mitra 10, terus S Hardware Depo Bangunan, saya datang ke sana untuk mencari blade yang ukuran 5 inci, blade cutting wheel ya, yang diamond wheel untuk motong keramik. Itu nggak ketemu ya teman-teman ya. Yang ada itu 4 inci, malah yang di S Hardware tuh 6 inci, langsung 6 inci, 5 incinya tidak ada. 5,5 inci, maaf, 5,5 inci yang 140 mm. Yang 5 incinya tidak ada, makanya agak susah juga ini untuk menemukan mata potongnya ya, ukuran 5 inci ini. Mungkin kalau di online saya belum pernah lihat ya online ya, karena memang saya tidak terlalu butuh diamond cutting wheel karena belum digunakan. Saya kemarin hanya cari-cari aja, mana tahu ada gitu loh. Dan saya tidak menemukannya di toko fisik. Mungkin di online ada ya kali ya teman-teman ya. Kalau teman-teman ada yang tahu toko online yang menjual, silakan aja dituliskan di kolom komentar. Bagi apa ya, saling berbagi untuk teman-teman kita yang sudah beli ya, atau memang ingin digunakan untuk marble cutter. Next ya, kita lihat hasil potongan saya menggunakan ini ya. Baik teman-teman ya, ini hasil potongan ya menggunakan 2 mesin potong ini. Untuk potongan rip cut saya menggunakan AEG, dan untuk memotong cross cut saya menggunakan JLD. Kenapa cross cut dan rip cut itu beda? Tidak menggunakan JLD aja karena ini pesanan orang ya. Saya ada tengah waktu, jadi saya untuk mempercepat waktu saya menggunakan AEG yang sudah saya buatkan Trexo-nya seperti ini agar potongan saya lebih cepat. Maaf goyang. Ini ya, saya buatkan Trexo seperti ini untuk AEG, jadi potongan saya lebih cepat. Sementara kalau saya menggunakan JLD, saya harus mengukur-ngukur lagi ya, supaya ada pembatasnya, potongannya tidak melenceng kemana-mana. Soalnya ini pesanan orang, jadi harus rapih ya teman-teman ya. Baik teman-teman, tadi sudah disaksikan saya memotong menggunakan marble cutter dari JLD ini. Saya memotong multiplex tadi ya, memotong cross cut. Saya tampilkan satu aja karena kalau saya tampilkan semua nanti saya tidak fokus ke potongan saya lebih fokus ke kamera nanti. Jadi apakah JLD marble cutter ini bisa, saya keselip terus dari tadi ngomong marble cutter, susah ya. Apakah JLD marble cutter ini bisa untuk memotong kayu? Jawabannya bisa teman-teman, tapi ketebalannya cuma 2,5 cm. Kalau teman-teman mau nambah lagi ketebalannya, teman-teman harus nyari blade ukuran 5 inci. Dan itu susah, yang ada itu 5,5 inci ya, mereknya Total, Inco, dan Crisbo yang baru saya temukan. Dan sudah saya coba masukin, itu tidak masuk, merek Total yang 5,5 inci itu tidak masuk. Jadi harus yang 5 inci, itu yang maksimalnya ya. Terus, apakah ini recommended untuk menggantikan circular saw? Tidak teman-teman, ini tidak bisa menggantikan fungsi dari circular saw. Tidak bisa ya. Terus apakah dia recommended untuk woodworking? Tidak juga teman-teman. Kenapa? Karena ya itu tadi, tebal potongnya hanya 2,5 cm. Jadi kalau teman-teman niat membeli JLD Tools ini untuk menggantikan fungsi dari circular saw, itu tidak saya sarankan. Karena tidak bisa menggantikan fungsi dari circular saw itu seutuhnya ya, sepenuhnya. Tebal potongnya itu yang membuat dia tidak bisa menggantikan circular saw. Untuk tenaga sih saya rasa cukup aja, nggak ada masalah di tenaganya. Untuk memotong kayu mahoni kemarin bisa ya. Tapi saya nggak tahu ya kalau mahoninya lebih tebal dari 1,5 cm, saya nggak tahu, saya belum pernah coba. Tapi kalau mahoni yang ukuran 1,5 cm itu bisa untuk memotong multiplex, untuk memotong MDF, saya rasa juga bisa, nggak ada masalah. Tapi kalau teman-teman memang ingin
membeli marble cutter ini untuk menggantikan fungsi dari circular saw, itu saya tidak sarankan ya, saya tidak rekomendasikan. Jadi gitu aja ya teman-teman ya, kesimpulannya kalau teman-teman pengen punya circular saw cordless, jangan beli ini. Jangan beli ini, terus terang jangan beli ini, karena dia tidak bisa menggantikan fungsi dari circular saw seutuhnya. Kalau suka dengan video seperti ini silahkan like, kalau tidak suka di dislike tidak masalah. Jangan lupa masukan dan saran ya. Dan jangan lupa juga subscribe channel saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.